Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Depi Setiawan di channel ini. Di video kali ini kita akan membahas tentang pembelajaran 3 tema 8 subtema yang ketiga. So check this video. Oke, sebelum dimulai saya mengingatkan untuk jangan lupa klik subscribe ya, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa klik loncengnya supaya update-update terbaru dari channel ini. Oke, sebelum mulai mari kita berdoa terlebih dahulu. Langsung saja kita mulai pembelajaran kita, yaitu pembelajaran 3. Ini menggambarkan suasana liburan Siti di Yogyakarta, tepatnya di daerah pantai ya. Ini mengilustrasikan aktivitas ekonomi yang ada di pantai ya. Yang pasti dengan di pantai ya, di pinggir laut, pasti hubungannya dengan nelayan ya. Ya, nelayan itu adalah orang yang kerjanya mencari ikan di laut, dan hasil tangkapannya pun digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya. Ikan ini, ikan asin ini atau ikan yang lain itu sangat bagus untuk tubuh kita. Makanya kalian sering-sering deh makan ikan laut kayak bandeng, presto dan lain sebagainya. Ada ikan asin, tongkol dan lain sebagainya. Karena itu sangat bagus untuk otak kita ya. Oke, langsung kita lanjutkan ke berikutnya. Ayo membaca. Baik, kalian baca sendiri ya. Nelayan dan ikan mas di dalam buku kalian sudah ada. Silahkan dalam sebuah kisah dan seterusnya. Nah, sampai pada akhir dari cerita tersebut, yang mana dari cerita tadi dapat dikisahkan seorang nenek ya, yang selalu minta yang aneh-aneh ya, sampai minta menjadi gubernur dan lain sebagainya. Nah, karena manusia atau nenek tadi dasarnya adalah serakah, ingin mencari lebih, akhirnya nenek menyuruh kakek meminta kepada ikan itu agar menjadi dewi laut dan ikan mas menjadi pelayannya. Mendengar permintaan tersebut, ikan mas tidak menjawab apapun dan langsung kembali berenang ke laut. Ketika kakek pulang ke rumahnya, tidak dilihat lagi istana dan pelayan-pelayan istrinya, hanya gubuk reot dengan beberapa kayu lapuknya yang kakek lihat. Sementara nenek tampak duduk melamun memandangi bak cucian lapuk seperti sedia kala. Penyesalan pun atas keserakahannya itu menjadi tiada berguna. Nah, ini ya, sumber dari cerita ini adalah di web ini ya, dongengceritarakyat.com. Dongeng legenda hewan ikan mas pengabul permintaan. Ini adalah sumber dari bacaan ini ya. Oke, ke bawah kita coba jawab yang pertanyaan yang ada di bawah ini. Nomor 1, mengapa cerita nenek nelayan dan ikan mas disebut sebagai cerita fiksi? Apa teman-teman? Mengapa? Karena itu hanya khayalan, tidak terjadi yang sesungguhnya ya, tidak terjadi yang sesungguhnya. Nah, itu hanya khayalan saja, tidak terjadi sesungguhnya. Kan tidak mungkin ikan mas itu bisa mengabulkan permintaan yang aneh-aneh. Paling ikan mas hanya bisa dibuat hiasan di rumah ya kan. Yang mengabulkan ya tentu hanya Allah, berdoanya pun juga kepada Allah. Lanjut yang kedua, siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam cerita nelayan dan ikan mas? Tadi ada sang kakek, kemudian nenek, dan juga
ikan mas. Itu ya, nomor 2. Lanjut nomor 3, bagaimanakah sifat-sifat dari tokoh dalam cerita nelayan dan ikan mas? Kita ambil salah satu saja ya, sifatnya dari sang nenek. Apa sifatnya? Ya, tidak baik, serakah. Nah itu ya, serakah. Terus nomor 4, hikmah apa saja yang bisa kamu petik dari cerita nelayan dan ikan mas? Pasti tentang apa? Syukur ya, syukur dan tidak berlebihan. Jangan lupa kalian catat di buku tema kalian ya. Lanjut yang terakhir, sikap apakah yang harus kita hindari agar kita bisa bersyukur atas nikmat Tuhan yang Maha Esa? Apa teman-teman? Sikap kita supaya bisa bersyukur terhadap nikmat Allah apa? Oh, sikap yang harus kita hindari ya. Apa? Merasa kurang. Nah, merasa kurang ini harus kita hindari. Kalau sudah dikasih Allah nikmat, ya kita terima ya. Nah, kecuali kalau kita mendapatkan nilai yang jelek, nah kita harus merasa kurang. Ilmu kita sedikit, kita harus merasa kurang. Kita harus mencarinya, harus sebanyak-banyaknya mencari ilmu. Nah, dari cerita tadi kita dapat memilah-milah ya. Di sana ada tokoh. Nah, di dalam cerita itu ada 2 tokoh. Yang pertama itu tokoh utama dan yang kedua adalah tokoh pembantu. Apa itu tokoh utama? Tokoh utama itu merupakan tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh utama paling banyak diceritakan, baik sebagai pelaku kejadian maupun yang dikenai kejadian. Bahkan dalam novel-novel tertentu, tokoh utama senantiasa hadir dalam setiap kejadian dan dapat ditemui dalam tiap halaman novel yang bersangkutan. Nah itu, jadi sering diceritakan, disebut-sebut namanya, itu namanya tokoh utama. Yang kedua, tokoh pembantu merupakan tokoh yang memiliki peranan tidak penting dalam cerita. Kehadirannya hanya sekedar membantu saja. Berarti di sini tidak ditemui di setiap halaman, hanya pada bagian-bagian tertentu saja. Ya, kita lanjutkan. Tokoh juga dapat dibedakan menjadi berdasarkan perannya. Nah, ini ada yang pertama adalah tokoh protagonis. Tokoh protagonis itu merupakan tokoh yang memiliki watak baik ya, sehingga disenangi atau dikagumi pembaca. Seperti sang kakek tadi ya, baik, tidak marah-marah. Kemudian protagonis adalah pelaku yang memiliki watak baik sehingga disenangi pembaca. Nah itu protagonis intinya gitu ya, disenangi pembaca. Sang kakek tadi ya, sabar ya. Kemudian tokoh yang kedua, antagonis. Antagonis adalah tokoh yang tidak disenangi pembaca karena perannya tidak sesuai yang didambakan pembaca. Dalam artian di sini tidak dinamakan pasti wataknya jelek. Tokoh antagonis ini menjadi penyebab timbulnya konflik dan ketegangan yang dialami oleh tokoh protagonis. Antagonis adalah pelaku yang tidak disenangi pembaca, yang tidak sesuai dengan apa yang didambakan oleh pembaca. Teman-teman tahu nggak konflik? Konflik itu apa? Permasalahan. Nah itu, jadi yang menyebabkan permasalahan itu namanya antagonis. Di cerita tadi siapa? Nenek. Nenek itu penyebab jadi permasalahan karena keserakahannya dan minta yang aneh-aneh ya. Itu yang tidak antagonis, berarti yang tidak disenangi atau wataknya jelek. Lanjut di bawahnya, peranan tokoh dalam sebuah cerita itu sebenarnya menggambarkan peran manusia dalam kehidupan nyata ya. Di kehidupan kita kan pasti ada orang baik, ada orang buruk. Nah itu menceritakan tentang kehidupan kita dan dapat kita ambil hikmahnya ya. Ketika kita disakiti oleh orang yang tidak baik, ya sudah, kita sabar, ikhlas dan mendoakan. Ketika kita menjadi orang baik, kita harus berusaha untuk menjadi yang lebih baik terus. Kemudian masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang plural dan majemuk. Artinya apa di sini? Banyak orang
ya, beragam karakteristik yang berbeda-beda, nggak semuanya sama, tidak ada yang semuanya suka pada tempe, pasti ada yang suka tahu dan lain sebagainya. Lah, apa itu karakter? Karakter itu adalah watak atau gaya hidup seseorang serta nilai-nilai yang berkembang secara teratur sehingga tingkah laku menjadi konsisten dan mudah diperhatikan. Misalkan si A karakternya adalah sabar, ketika dia diejek atau dalam keadaan apapun dia sabar, itu berarti karakternya dia sabar. Ada lagi yang karakternya sombong, dalam hal apapun dia selalu membanggakan dirinya, nah itu namanya dia berkarakter sombong. Nah, mau menjadi karakter yang mana kita, tinggal kita yang menentukan ya, mau jadi yang karakter baik atau menjadi karakter yang buruk. Pasti kita semuanya ingin menjadi karakter yang baik sebagai individu dalam masyarakat dan menjadi contoh bagi masyarakat. Apalagi kita orang Islam ya, itu harus minimal meniru, minimal harus menjadi orang baik. Kan kita nggak bisa menyamai seperti Rasulullah, minimal kita mengikuti jejak-jejaknya yang bisa kita kerjakan, kita menjadi orang baiknya. Nah, karena keberagaman karakteristik itu, maka bukan menjadi penghambat, bukan dijadikan sebagai permasalahan. Ada yang suka tempe, ada yang suka tahu, bukan dijadikan permasalahan, tapi justru menjadi keragaman yang harus kita persatukan ya. Berarti di Indonesia itu ada bermacam-macam, ada yang suka tempe, ada yang suka tahu dan lain sebagainya, sehingga menjadi keragaman, tidak usah saling menyalahkan satu dan yang lainnya, menjadi perang antara satu dengan yang lainnya, seperti itu ya. Lanjut yang berikutnya, kita sebagai warga negara Indonesia hendaknya saling menghormati perbedaan karakteristik antar masyarakat. Banyak manfaatnya atas keberagaman karakteristik tersebut. Beberapa manfaatnya itu ada sebagai berikut. 1. Kita dapat saling belajar, saling menghargai setiap karakter individu. Ada yang punya karakteristik sabar, ada yang punya karakteristik suka memberi. Lah, itu kita bisa saling belajar. Yang kedua, belajar bersosialisasi. Artinya apa? Kita berusaha menghadapi orang dalam berbagai karakteristik masing-masing. Itu kita bersosialisasi, bisa menyesuaikan diri ya. Jangan sampai karakter kita udah beda terus nggak mau berteman sama siapapun. Nah, itu juga tidak bagus. Berteman saja dengan semuanya asalkan kita dapat bersosialisasi, saling menghargai karakter satu dengan yang lainnya. Belajar toleransi dan dewasa ya. Kalau dia sukanya melakukan perbuatan A, kamu sukanya melakukan perbuatan B, ya sudah, kita saling toleransi saja, tidak usah saling menjelekkan. Alah seneng bal-balan gue elek, alah seneng kastis gue elek lah, seperti itu ya. Jadi toleransi saja. Dia suka sepak bola ya silahkan, dia suka main bola ya silahkan, yang penting rukun ya. 4. Saling melengkapi sesama individu. Yang kelima, hidup rukun dalam masyarakat. Nah, ini yang paling penting adalah hidup rukun dalam bermasyarakat. Jangan sampai kita tetanggaan, rumahnya berdampingan, kita tidak kenal, kita tidak rukun. Nah, itu yang harus kita perbaiki ya. Kita harus rukun terhadap tetangga. Ingat bahwa Rasulullah selalu mengajarkan kita untuk selalu rukun terhadap tetangga. Apabila kita masak, diperbanyak kuahnya lalu dibagikan kepada tetangganya. Nah, kita lanjutkan di halaman 147. Nah, ini ya, keragaman atau karakter pekerjaannya. Pekerjaan itu punya beda-beda ya. Ada yang jadi guru, ada yang jadi pilot, ada yang jadi dokter, ada yang jadi perawat, ada yang jadi wirausaha. Ya, itu karakternya berbeda. Yang pasti keragaman itu bisa memperkaya keindahan Indonesia. Jangan saling menyalahkan ya, alah gaweanmu guru, alah gaweanmu dokter. Nah, itu juga tidak baik ya. Nah, ini adalah jasa seorang petani ya, sangat berjasa bagi kita karena ini menghasilkan
barang-barang makanan pokok kita. Kalau para petani tidak menanam, kita dapat beras dari mana ya? Berarti kita harus menghargai sebagai yang berprofesi sebagai petani. Nah, ini ada macam-macam pekerjaan. Pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi ya. Kegiatan ekonomi itu semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Dengan cara apa? Dengan berbagai cara. Dengan dia bekerja sebagai jasa, penghasil barang, dan lain sebagainya. Pada dasarnya manusia bekerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi jelas pekerjaan merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Nah, ini aja macam-macam pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan suatu barang yang bisa dipergunakan oleh seseorang. Contohnya kayak petani ya, menghasilkan padi, jagung. Nelayan menghasilkan ikan. Peternak menghasilkan daging, susu, wool, kemudian yogurt dan lain sebagainya. Penjual kue dan pengrajin, penjual kue menghasilkan kue, pengrajin menghasilkan kerajinan. Nah, ini macam pekerjaan yang pertama, menghasilkan barang. Yang kedua, pekerjaan yang menghasilkan jasa. Itu adalah pekerjaan yang hasilnya bukan berupa barang, tetapi pekerjaan yang dinikmati oleh dan dirasakan oleh orang lain. Contohnya guru. Guru tidak menghasilkan barang, tetapi guru bisa memberikan atau bisa ilmunya bisa dinikmati oleh masyarakat. Dokter pun sama, perawat, tukang potong rambut, polisi, tentara, dan seniman, semuanya itu adalah penghasil jasa. Jadi bukan barang yang mereka hasilkan, tapi adalah jasa. Jenis pekerjaan jasa dibutuhkan masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, ketertiban dan keamanan, serta pariwisata. Oleh karena itu, pekerjaan menghasilkan jasa sering disebut sebagai pekerjaan yang berkaitan dengan sosial budaya. Jadi sosial budaya berarti di sini senantiasa berhubungan dengan orang lain. Guru mengajar siswa, dokter menyembuhkan pasien, perawat merawat pasien, tukang potong menyukur rambut kalian, polisi menjaga keamanan kalian, seniman itu menghasilkan keindahan yang dapat kita nikmati bersama. Nah, itu ya. Oke, sudah selesai kita di pembelajaran 3 hari ini. Semoga kita hari ini dapat mengambil hikmah dari pembelajaran 3 ini. Yang pasti kita menambah keilmuan kita, wawasan kita, pengalaman kita, dan juga menambah apa teman-teman? Menambah apa? Menambah wawasan kita. Suatu saat pasti akan berguna. Oke, cukup itu dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa sebelum meninggalkan video ini, klik subscribe dan loncengnya supaya update video-video yang terbaru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.